Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu yang sedang belajar di rumah, bekerja di rumah, karena pandemi COVID-19 ini diharapkan kepada kamu untuk tetap berusaha sehat. Karena apabila Anda terkontaminasi atau menjadi klaster, maka Anda berpotensi untuk menularkan pada orang-orang sekelilingmu. Dalam rangka itu, kita akan mencoba pembelajaran secara virtual dalam bentuk video pembelajaran pada materi pokok pola-pola hereditas menurut hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Video ini akan disampaikan oleh Amiril Mukminin, yaitu menjelaskan konsep pewarisan sifat. Kemudian Hafen Rizatul menentukan jumlah macam-macam gamet dan perkawinan silang. Kemudian Fazi Oktavera akan menjelaskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Wahdini Amanda akan menjelaskan penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu tentang interaksi beberapa pasang gen dan polimeri. Kemudian video ini akan dilanjutkan oleh Messi Afriani yang menyampaikan tentang penyimpangan semu hukum Mendel, kriptomeri dan gen komplementer. Video ini nanti akan diakhiri secara siswa yaitu oleh Sinta Permatasari, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel, epistasis dan hipostasis. Supaya materi ini bisa kamu kuasai, maka nanti akan dijelaskan contoh-contoh pembahasan soal oleh Ibu Nilma Lasari, termasuk cara-cara menentukan macam-macam gamet dari sebuah persilangan. Ingat, jangan di skip. Usahakan Anda menonton video ini dari awal sampai akhir. Maka untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Amiril Mukminin. Silakan Miril. Oke teman-teman, saya Amiril Mukminin, kelas 12 MIA 1 akan menjelaskan tentang konsepsi pewarisan sifat dan hukum pewarisan sifat. Nah teman-teman, pewarisan sifat atau hereditas merupakan proses penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Sifat-sifat pada makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, tepatnya di nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Sedangkan hukum tentang hereditas baru ditemukan pada tahun 1900, dikemukakan oleh seorang biarawan Austria melalui rumusan hipotesisnya, yakni yang bernama Gregor John Mendel. Nah teman-teman, Mendel dianggap berjasa besar dalam prinsip genetika modern, sehingga ia dianggap sebagai bapak genetika. Ia mengemukakan bahwa faktor penentu sifat dibagi ke dalam unit-unit secara terpisah dan diturunkan secara acak. Saya Hafen Rizatul, kelas 12 MIPA 1, akan menjelaskan tentang materi menentukan jumlah dan macam gamet pada perkawinan berdasarkan genotip dan parental. Jumlah macam gamet yang dihasilkan oleh individu dapat dihitung menggunakan rumus. Dengan N adalah jumlah alel heterozigot yang bebas memisah. Sementara itu, penentuan macam gamet dapat dilakukan dengan menggunakan diagram anak guru melalui langkah-langkah berikut. 1. Alel heterozigot dituliskan secara terpisah, sedangkan alel homozigot dituliskan satu saja. 2. Garis penghubung antara alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan alel homozigot dibuat lurus. Contohnya terdapat 2. Contoh 1. Individu A dan A kecil, B dan B kecil memiliki dua pasang alel heterozigot, maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi perkawinan A dan A kecil, B dan B kecil dengan sesamanya akan menghasilkan 4 macam gamet, yakni A, B, A dan B kecil, A kecil dan B, dan A kecil dan B kecil. Contoh 2-nya yaitu individu bergenotip AA, B dan B kecil, CC, D dan D kecil. Dua pasang alel heterozigot yakni B dan B kecil dan D dan D kecil, serta dua pasang alel homozigot yakni A besar dan A besar dan C besar dan C besar.
Jadi, macam gametnya adalah A besar, B besar, C besar, D besar, dan A, B kecil, C, dan D. Dan A besar, B kecil, C, dan D kecil. Hai, saya Fazia Oktavera. Saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada pembelahan atau penggandaan meiosis dalam pembentukan gamet terjadi pemisahan pasangan alel secara bebas. Setiap pasangan homolog mengandung pasangan gen terdiri dari dua alel. Pada pembentukan gamet secara meiosis, pasangan-pasangan gen pada kromosom homolog berpisah pada tahap anafase. Pada akhir meiosis, setiap sel gamet yang dihasilkan hanya memiliki satu alel dari pasangan gen saja. Proses pemisahan gen inilah yang disebut segregasi gen. Hukum Mendel 1 dapat dikaji dari perkawinan monohibrid. Perkawinan monohibrid adalah perkawinan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda. Perkawinan monohibrid telah diteliti Mendel selalu menggunakan dua sifat yang memiliki alternatif sesamanya, yang berasal dari tanaman galur murni atau individu homozigot. Misalnya, tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek, biji bulat dengan biji keriput, ketiledon berwarna hijau dengan ketiledon berwarna kuning, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal sebagai hukum asortasi. Hukum berpasangan atau penggabungan secara bebas. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gen atau sifat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lainnya. Apabila dua individu memiliki dua pasangan sifat atau lebih, maka pasangan sifat tersebut diturunkan secara bebas, tidak ditentukan oleh pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi pengelompokannya saat berpasangan dengan alel lain. Hukum asortasi berlaku pada perkawinan dengan dua sifat benda atau lebih. Hukum Mendel 2 dapat dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Sebagai contoh, pada perkawinan antara tanaman kapri berbiji bulat warna kuning homozigot dengan tanaman kapri berbiji keriput warna hijau akan menghasilkan keturunan pertama 100% biji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, apabila tanaman tersebut dikawinkan silang dengan sesamanya, ternyata pada keturunan kedua hasilnya 9/16 bulat kuning, 3/16 bulat hijau, 3/16 keriput kuning, dan 1/16 keriput hijau. Hai, saya Wadini Amanda akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel interaksi beberapa gen. Penyimpangan semu hukum Mendel berdasarkan hasil penelitian Mendel pada perkawinan dengan satu sifat beda atau monohibrid, rasio fenotip F2 adalah 3:1. Sedangkan perkawinan dihibrid, fenotip F2 terdiri atas 4 macam dengan rasio 9:3:3:1. Perbandingan tersebut bersifat umum dan akan selalu demikian apabila setiap gen memiliki tugas sendiri-sendiri untuk membentuk sifat atau karakter. 1. Penyimpangan semu akibat interaksi antar alel. Interaksi antar alel pada umumnya memiliki hubungan dominan dan resesif. Namun interaksi dapat pula menyebabkan penyimpangan semu beberapa kedominan, dominasi tidak sempurna, alel ganda, dan alel letal. Yang pertama, kodominan. Kodominan adalah peristiwa di mana dua alel dari gen diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu yang bergenotip heterozigos. 2. Dominasi tidak sempurna atau sifat intermediat. Dominasi tidak sempurna terjadi ketika alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif dengan sempurna sehingga menghasilkan fenotip campuran pada individu bergenotip heterozigot. Dominasi tidak sempurna terjadi pada bunga snapdragon, bunga pukul 4, dan ayam Andalusian. Yang C yaitu alel ganda. Alel ganda merupakan suatu gen yang memiliki lebih dari dua alel. Alel ganda terjadi karena perubahan struktur DNA atau mutasi yang diturunkan pada keturunannya. Contoh alel ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan darah sistem ABO pada manusia. Yang kedua yaitu warna rambut pada kelinci dikendalikan oleh alel-alel dengan hierarki dominansi yaitu warna putih abu-abu. Yang keempat yaitu alel letal. Alel letal adalah alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya.
Kematian terjadi karena alel tersebut berperan dalam karakter penting dalam tubuh. Misalnya, pembentukan klorofil pada tumbuhan. Alel letal dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alel letal dominan. Individu dengan alel dominan yang bergenotip heterozigot akan letal. Yang kedua yaitu letal resesif, dan yang ketiga yaitu alel subletal. Nama saya Messi Afriani, saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel, kriptomeri, dan gen komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan persilangan yang menghasilkan rasio fenotip berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel. Meskipun tampak berbeda, sebenarnya rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip pada hukum Mendel semula. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Kriptomeri pertama kali ditemukan oleh Correns. Interaksi antar gen-gen dominan akan menimbulkan karakter baru. Hasil temuan yaitu hasil persilangan antara bunga Linaria marocana merah dengan putih dihasilkan F1 seluruhnya berwarna ungu. Correns menyilangkan tanaman Linaria marocana berbunga merah galur murni dengan yang berbunga putih. Diperoleh F1 semuanya berwarna ungu. Selanjutnya, kriptomeri memiliki ciri khas yaitu ada karakter baru muncul bila ada 2 gen dominan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gen komplementer. Gen komplementer ditemukan pertama kali oleh Bateson dan R.C. Punnett saat mengamati persilangan bunga Athyrus odoratus. Gen komplementer adalah peristiwa di mana gen-gen dominan yang berinteraksi dan saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Kehadiran gen-gen dominan tersebut secara bersama-sama akan bekerja sama saling melengkapi untuk memunculkan suatu karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak muncul, maka pemunculan karakter atau fenotip tersebut akan terhalang atau tidak sempurna. Jadi, gen yang satu melengkapi gen yang lain, dan jika masing-masing gen berada sendirian, pengaruhnya tidak dapat terlihat. Rasio fenotip F2 pada peristiwa gen-gen komplementer adalah 9:7. Saya Sinta Permatasari, kelas 12 MIPA 1. Saya akan melanjutkan materi dari Messi Afriani, yaitu tentang penyimpangan semu hukum Mendel, epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis adalah suatu bentuk interaksi antara gen yang menutupi ekspresi gen lainnya yang bukan sealel. Meskipun ditutupi bersifat dominan, gen yang menutup gen dominan lainnya disebut epistasis dan gen dominan yang tertutupi ekspresinya disebut hipostasis. Epistasis dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pertama epistasis dominan, yang kedua epistasis resesif, yang ketiga epistasis gen dominan rangkap, yang keempat yaitu yang terakhir yaitu gen dominan rangkap dengan efek kumulatif. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang epistasis dominan. Terjadi jika gen yang menutupi kerja gen lainnya bersifat dominan, gen dominan ini dapat menutupi gen dominan lain yang bukan sealel. Contohnya pada percobaan perkawinan labu atau kukurbita pepo. Selanjutnya kita akan membahas pada yang kedua yaitu epistasis resesif. Epistasis resesif terjadi jika gen-gen yang menutupi ekspresi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Gen resesif ini dapat menutupi gen lainnya yang bersifat dominan, baik sealel maupun tidak sealel. Contohnya pada peristiwa epistasis resesif ditemukan pada karakter warna rambut tikus. Yang ketiga, kita akan membahas epistasis gen dominan rangkap. Terjadi jika 2 gen dominan atau lebih menghasilkan satu fenotip dominan yang sama, namun jika tidak ada satupun gen dominan, maka sifat resesif akan muncul. Contohnya pada kasus epistasis gen dominan rangkap adalah pada karakter bentuk kapsul biji tanaman Kapsela bursa pastoris. Selanjutnya yang terakhir yaitu epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif. Epistasis gen rangkap dengan efek kumulatif terjadi jika kondisi dominan baik homozigot atau heterozigot pada salah satu lokus menghasilkan fenotip yang sama. Contohnya pada
epistasis yang lengkap dengan efek kumulatif yaitu pada warna biji gandum. Sebelum video ini berakhir, mari kita dengarkan kesimpulan dari Ibu Nirmalasari. Jadi setelah Sinta tadi menjelaskan bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel, hipostasis dan epistasis, selanjutnya saya, Nirmalasari, akan mencoba menjelaskan cara menentukan gamet dengan menggunakan metode Garpu. Nah, untuk cara penentuan gamet, caranya ada dua. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yaitu rumus yang akan kita gunakan yaitu 2 pangkat N, di mana 2 itu merupakan untuk simbol pasangan gamet atau alel. Nah, yang N itu merupakan jumlah gamet yang heterozigot, artinya gamet yang berbeda. Kalau gamet yang homozigot berarti gamet yang sama. Jadi untuk penentuan gamet yang sama itu tidak kita hitung. Nah, kita contohkan, yaitu yang pertama itu ada D besar, D kecil, A besar, A kecil. Jadi ini mempunyai 1, 2. Ini heterozigot 1 dan ini heterozigot 2. Jadi masukkan ke rumus yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 gamet. Dan contoh yang kedua itu ada A besar. Ini merupakan homozigot. Jadi kalau yang homozigot tidak kita hitung ya. Jadi kita langsung menghitung, kita fokus ke yang heterozigot saja. Jadi heterozigot ada 2, 1, 2. Masukkan ke rumus tadi. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 gamet. Selanjutnya kita lihat pembuktiannya dalam metode Garpu ya. Jadi berdasarkan pembuktiannya ini, nah D besar D kecil itu merupakan sifat pertama. Jadi sifat pertama kita tulis di bagian pertama ini, D besar D kecil. Nah, ini sifat yang kedua kita tulis di sini itu A besar A kecil dan disandingkan juga dengan yang D kecil, A besar A kecil. Lalu kita lihat hasilnya, D besar A besar itu untuk gamet yang pertama, D besar A kecil untuk gamet yang kedua, D kecil A besar gamet yang ketiga, dan D kecil A kecil untuk gamet yang keempat. Jadi jelas ya, kalau D besar D kecil A besar A kecil jumlah gametnya 4. Lalu kita lihat di contoh yang kedua, itu ada A besar B besar B kecil, C besar C kecil. Jadi yang A besar ini karena dia homozigot jadi tidak perlu dihitung. Jadi untuk tidak meragukan, saya buat aja 1 di sini A besar. Nah, untuk sifat yang kedua ditulis di sini B besar B kecil. Untuk yang sifat yang ketiga ditulis di sini C besar C kecil, C besar C kecil. Lalu kita sandingkan A besar B besar C besar itu untuk gamet yang pertama, A besar B besar C kecil untuk gamet yang kedua, A besar B kecil C besar untuk gamet yang ketiga, dan A besar B kecil A besar B kecil C kecil disandingkan yaitu mendapatkan A besar B besar dan C kecil itu untuk gamet yang keempat. Jadi jelas ya pembuktiannya bahwa untuk gamet A besar B besar B kecil C besar C kecil itu jumlah gametnya 4 buah. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yang berbunyi yaitu kacang kapri berbiji bulat hijau atau B besar H besar disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut kuning B kecil H kecil. Bagaimanakah keturunan F1-nya? Nah, langsung dijawab. Untuk variantal dari pertanyaan di atas yaitu ada B besar H besar dan B kecil H kecil. Karena yang telah saya katakan tadi, kalau ini sama itu berarti homozigot dan ini juga homozigot. Nah, karena ditanya F1 maka F1 kita ambil hanya satu saja karena dia sama. Jadi kita buat B besar H besar dan B kecil H kecil digabungkan jadi B besar B kecil H besar H kecil. Itu untuk fenotipnya, dan untuk ini untuk genotipnya, dan untuk fenotipnya yaitu bulat hijau.
Jadi untuk fenotip persilangan F1, B besar, B kecil, H besar, H kecil itu berapa gametnya? Nah, kita masukkan ke rumus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu gamet yang terbentuk yaitu ada 2, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 gamet. Nah, kita lihat pembuktiannya di B besar, B kecil, H besar, H kecil. Untuk B besar kita letakkan di bagian ini, B besar, B kecil. Dan untuk sifat yang kedua, H besar, H kecil, H besar, H kecil kita sandingkan. Nah, ini untuk B besar, H besar, 1 gamet pertama, B besar, H kecil gamet kedua, B kecil, H besar gamet yang ketiga, dan B kecil, H kecil untuk gamet yang keempat. Ini untuk genotipnya. Nah, fenotipnya ini. Untuk gamet yang pertama bulat hijau, gamet yang kedua bulat kisut, gamet yang kedua kisut hijau, dan gamet yang ketiga kisut kuning. Nah, itulah cara penentuan gamet dengan menggunakan metode garpu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tunggu video kami selanjutnya. Dah.